teman traveling, percaya atau tidak, pasar tradisional di pedesaan bisa digunakan sebagai tempat healing dan menenangkan diri ketika kita sedang suntuk. Di sana kita bisa menemukan atmosfer yang menyenangkan. Itu karena pasar mingguan di pedesaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tapi juga tempat untuk bersantai kaum pria setelah 6 hari berkutat dengan pekerjaan rutin. Biasanya mereka datang dengan pakaian terbaik lalu duduk di kedai kopi langganan mereka, bertemu rekan dari desa lain, bertukar kabar dan saling memberi info seputar usaha atau pekerjaan yang mereka geluti. Gaya mereka yang santai bisa membawa pengaruh positif pada kita. Ini suasana Pasar Balimbing, salah satu pasar mingguan di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pasar ini sudah cukup tua namun tetap bertahan sampai sekarang. Buka setiap hari Sabtu. Tak sulit menemukan pasar ini karena Desa Balimbing terletak di tepi jalan raya antara Batu Sangkar dengan Ombilin. Jarak Balimbing dan kota Batu Sangkar 10 km. Namun untuk ke sini kita harus menggunakan kendaraan pribadi karena tidak tersedia angkutan umum. Pasar Balimbing adalah pasar mingguan kedua terbesar di Kecamatan Rambatan. Pasar utama adalah Pasar Rambatan yang buka setiap hari Selasa. Untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, Pasar Balimbing tergolong lengkap. Umumnya yang berbelanja ke sini selain warga Nagari Balimbing sendiri, juga warga kampung sekitar seperti warga Nagari Tigokoto, Padang Lua, Baturawan, dan Galogandang. Pedagang yang berjualan di sini pun adalah mereka yang berjualan di Pasar Rambatan dengan barang dagangan yang tentu saja sama. Namun faktanya pasar ini tetap ramai dikunjungi. Kalau ada rezeki, jangankan hanya jangan ini ada anak di depan, saya menggunakan batang saya kalau ini. 10 menit saya bisa hilangkan, saya putihkan mata. Ini adalah penjual obat kaki lima yang selalu mewarnai pasar-pasar tradisional. Bagi pengunjung pasar, kehadiran penjual obat ini berfungsi sebagai tontonan karena para penjual obat keliling ini memiliki public speaking yang baik sehingga orang betah mendengarnya. Mereka juga memiliki bakat menghibur sehingga menonton penjual obat keliling seperti menonton sebuah pertunjukan. Meskipun hanya pasar tradisional, Pasar Balimbing ini sangat teratur. Pedagang ditempatkan sesuai dengan jenis dagangannya, sehingga memudahkan pengunjung pasar mencari barang kebutuhan. Untuk ukuran pasar tradisional, Pasar Balimbing ini cukup bersih. Berkeliling ke dalam pasar pun sangat menyenangkan, tapi lebih baik pada waktu siang saat pengunjung sudah mulai sepi dan para pedagang lebih rileks menunggu waktu pulang. Pukul 9 sampai pukul 12 adalah waktu paling sibuk. Setelah pukul 12, pengunjung sudah mulai sedikit. Bila masuk pasar pada jam ini, Anda akan melihat pedagang berwajah santai, bercanda sesama pedagang dan menyapa pembeli dengan cara mereka yang khas. Setiap pedagang punya cara menawarkan dagangan. Keramahan orang pedesaan masih terasa, walaupun di tengah pasar. Bila beruntung, kita akan menemukan buah hutan musiman yang mungkin sudah jarang ditemukan. Seperti buah rambai ini misalnya. Apa Anda pernah mencobanya? Atau jenis makanan tertentu yang jarang ada, seperti belut asap ini.
pasar tradisional adalah berkulineria. Setiap pasar tradisional mingguan biasanya memiliki makanan khas yang menjadi favorit pengunjung pasar. Dan di pasar Balimbing ini yang menjadi primadonanya adalah kedai nasi Inye Angah dengan sajian khas gulai ikan yang disajikan langsung dari tungku. Tentu saja mereka memiliki menu lain seperti ayam goreng balado, namun yang paling dicari adalah gulai ikan emas. Inye Angah adalah nama wanita pemilik kedai makan ini. Dia warga asli Nagari Balimbing yang sudah berjualan lebih dari 25 tahun di pasar ini. Buka dari pagi hingga siang, dia menyediakan dari 25 sampai 30 kg ikan. Pada musim lebaran bahkan bisa 35 sampai 50 kg ikan. Namun saat awal merintis 25 tahun lalu, 2 kg pun tidak habis. Waktu itu dia memasak gulai ikannya di rumah. Namun kemudian dia mengganti strategi. Gulai ikannya dimasak di kedai langsung di depan pelanggan. Sejak itu omsetnya terus bertambah. Itu ikan juga biar di rumah dulu kurang jalannya. Asal itu juga biar situ oleh langsung menaik biar 5 kilo, biar 7 kilo itu nih naik kering jadi. Kalau lah biar situ. Dulu kan masak di rumah tuh biasa. Pulang naik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sahabat traveling. Bila Anda suka dengan konten tua-tua traveling, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng. Like, komen, dan bila perlu bagikan kepada orang-orang terdekat Anda.